Salam Pomet Podcast Pendidikan Matematika. Ketemu lagi dengan saya, dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mercubuana Yogyakarta. Teman-teman semuanya nih, saya panggil teman-teman biar akrab ya, biar gak tegang. Nah, teman-teman semuanya ini mahasiswa-mahasiswi yang terlibat dalam program MBKM, aktivitas asistensi mengajar, di mana ini program ini pada tahun ini kebetulan didanai atau lolos hibah PKKM atau sebenarnya dari program dari Kemendikbud Ristekdikti. Nah, gimana? Relax atau seneng atau setelah mengikuti ini atau justru menjadi pusing setelah kejadian atau mengalami di sekolah ini, atau wah saya kapalah jadi guru susah ini atau bagaimana? Saya senang banget Pak mengikuti asistensi. Oh iya, bentar ini Mas siapa ini? Saya Mas Niko Setiawan. Mas Niko Setiawan, terus Mbak Febrina. Mbak Febriana. Febrina Pak. Mbak Febrina ya, mohon maaf ya, Mbak Tia dan Mbak Berta. Mbak Berta. Nah ini ya, ini keempat mahasiswa dari PEMAT ini yang kita sensi mengajar. Ya nanti kita sharing-sharing bentar, menanyakan hal-hal seputar apa yang mereka ini alami dan lakukan di sekolah ini. Kebetulan di lokasi sekolahnya sebagai tempat asistensi mengajarnya tidak terlalu jauh dari sini ya. Iya Pak. Bisa dikatakan dari kampus 1 ini jaraknya kurang lebih cuman 1 kilo gitu ya. Jalan kaki sehat aja ya, enak. Ya kita nggak usah tegang Pak, santai saja dan Mas. Nah ini selama mengikuti asistensi mengajar ini kan sudah 4 bulan ya, atau bisa dikatakan hampir 1 semester, artinya hampir 1 semester lah. Iya. Artinya kalau di dalam kurikulum ini sudah dilalui banyak mata pelajaran matematiknya, untuk topik-topik pembahasannya sudah banyak ya. Ini satu guru pembimbing atau bagaimana di sekolah ini? Beda-beda. Iya. Kalau Mas Niko, Saya pembimbingnya Ibu Retno Penny Wirahayu. untuk mengampu kelas, Saya mengampu di kelas 7 F sama G. terus Mbak Febri. Saya guru pamong saya itu Pak Iman Pak. Terus saya mengampu 2 kelas. Enggak jelas, nggak agak keras ya? Saya masuk 2 kelas Pak. 2 kelas? Ya, kelas. Terus, Kebetulan saya satu pamong sama Mas Niko. Mas Niko? Iya. Satu pamong ya? Iya betul. Oke. Untuk kelasnya kelas 8F. Ya terus Saya bersama Mbak Febrina. bersama Mbak Febrina. Ini Guru berarti Mas Niko dengan Mbak Tia satu guru pamong, Iya. terus Mbak Febri sama Mbak Berta satu guru pamong. Nah, guru pamong di sekolah ini cukup asik ya? Kalau saya asik banget Pak. Asik banget. Asiknya gimana ini? Ajak diskusi, semisal saya masuk kelas kan dalam praktek mengajar itu nanti kalau ada kekurangan bisa ngobrol sharing di situ. Jadi rasa kekeluargaannya ada, jadi enak. Seperti kakak adik nanti yang membantu adik-adiknya sebagai calon guru gitu ya. Iya. Lebih asiknya di situ. Tidak hanya disuruh-suruh membuat ini enggak ya. Enggak, kami sharing-sharing juga Pak. Nah, yang disaringkan apa nih? Saya bentar ya. Untuk guru pamongnya yang Mas Niko dengan Mbak Tia kan sama ini ya. Yang diobrolkan itu apa tuh? Kok sehingga asik gitu? Oh, yang diobrolkan. Kalau saya itu setelah masuk praktek mengajar di dalam kelas gitu Pak. Nanti di selesai KBM itu nanti kami diundang ke ruang guru. Nah, kami sharing nanti di dalam kelas itu udah bagus atau belum. Di situ nanti mungkin penyampaiannya berarti gurunya masuk di kelas juga? Iya Pak, sambil tidak evaluasi. ditinggal gitu ya? Tidak, kalau saya tidak Pak. Mbak Tia juga sama? Kalau saya hampir sama sih Pak, cuma ada beberapa waktu memang di kelas itu ditinggal juga. Ditinggal ya? Nah, tetapi juga nanti guru itu juga mengevaluasi bagaimana jenengan menyampaikan di situ ya. Betul, iya Pak. Nah, terus untuk ini fokus berdua ini nih. Kalau untuk yang membuat di dalam perencanaan pembelajaran ini, yang membuat silabusnya atau RPP-nya itu siapa?
untuk kalau kami gimana ya Pak? Kalau Bu Retno ini kemarin itu nugasin kami gitu. Itu buat ATP. Ya, karena kurikulum merdeka ya. Oke, ATP dan ATP ya. Terus sama modul ajar plus itu kayak kalau di kurikulum 13 kan RPP gitu kan. Ya, betul. Hampir seperti itu. Berarti membuat modul juga? Modul saya untuk itu cuman modul ajar itu Pak, RPP itu. RPP gitu. plus gitu. Mbak Tia juga sama? Iya Pak, kebetulan memang dari guru kami itu kan masih penyesuaian ya Pak, adaptasi gitu dari kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka. Jadi dalam sistem modul pembelajaran itu kami masih tetap diminta untuk membuat RPP. Iya, untuk ATP dan TP-nya itu jadi terpisah gitu Pak. Kan masih harusnya kan satu. Iya, harus ada proyeknya juga nih ya. Kalau kurikulum merdeka itu kan ya, ini salah satu kurikulum merdeka ini kan memang mengedepankan P5 ya. Nah, P5 ini kan bagian dari apa yang dilakukan siswa. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau sekarang namanya fase ya. Fase-fase itu, nah nanti untuk goal lolos di fase itu bagaimana? Jadi ada sistem berkesinambungan antara bab-bab yang ada di kelas 1, mata pelajaran matematik yang dipelajari apa saja. Kelas 2 ini untuk sama babnya tetapi keberlanjutan sampai goalnya ini lolos apa, mempelajari matematika dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau bisa saya katakan fase ini lolos untuk jenjang berikutnya. Goalnya apa? Siswa bisa ngapain nih? Nah kalau di sana bagaimana? Untuk goalsnya sendiri sebenarnya tuh kita masih memfokuskan siswa itu mengetahui bedanya Mbak. Iya, tapi bisa menjawab Mbak Al, Mbak Berta atau Mbak Febri terus. Ya, untuk goals dari kita dulu, dari kita gitu Pak. Untuk gurunya memang menyesuaikan siswa itu paham atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kayak siswa itu belum paham, jadi kita benar-benar kayak ngasih pembelajaran, latihan soal. Jadi untuk sementara itu masih terfokus ke pemahamannya Pak. Drill ya. Latihan. Belum mengarah ke project itu belum ya? Belum Pak. Belum. Mbak Febri dan Mbak Albert sama di kelas yang kemarin menjadi tempat untuk ngajarnya? Sama gimana? Seperti yang dibilang Mbak Tia tadi Pak. Mbak Tia ya bilang gimana dong? Jadi kayak apa? Kayak cuman belum ke arah project belum? Belum. Mbak Alberta? Kalau kebetulan saya masuknya di kelas 8 ya Pak. Oke, kelas 8 ya, oke. 8. Jadi di situ tuh siswanya juga sama, jadi belum. Tapi saya masuknya dengan ada yang problem solving dalam model. Problem solving ya. Ya, terus pemecahan masalah ya. Oke, terus. Tapi di sini saya juga ada dua kelas Pak. Yang satunya itu problem solving, yang satunya adalah konvensional seperti biasa, yang menjelaskan lalu kasih soal, lalu dibahas. Oke, yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka yang jenengan alami langsung di sekolah itu apa? Apakah tidak ada bedanya atau masih sistem mempelajari setengah-setengah dulu, belum sepenuhnya kurikulum merdeka atau bagaimana? Kalau kalian setelah membaca kurikulum sekarang katanya udah kurikulum MBKM nih, tetapi kok di lapangannya masih ini nih. Yang jenengan rasakan bagaimana? Ini ke kurikulumnya. Itu kalau menurut saya itu belum terlalu ke MBKM-nya Pak. Belum terlalu ke MBKM. Dia lebih ke K13-nya. Tetapi di sekolah itu mempersiapkan ke MBKM total gitu. Sama dengan Mas Niko, Mbak Tia, Mbak Febri. Ya, itu Mbak Febri. Nah, itu sama. Ya, sama Pak. Mas Niko juga ya, yang dialami begitu. Ya sama. Analisa saya di situ menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Itu tertulisnya ya. Nah, Merdeka Belajar terus? Itu untuk kayak alat kayak ATP modul ajar itu emang menyesuaikan dengan
kurikulum merdeka. Tapi untuk pembelajarannya di dalam kelas itu masih sama, sama dengan K13. Di situ masih konvensional juga. Jenengan ini sebenarnya tahu nggak kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 itu? Tahu nggak perbedaannya? Kalau perbedaan yang saya tahu untuk itu cuman di alatnya Pak, kayak yang ATP di dari perencanaannya padahal banyak Mas. Membuat ATP-nya modul itu kan ada beberapa dimensi juga kan. Ya kan, atau elemen-elemennya kan. Nah, ini ya tidak hanya membuat ATP, kan tetap ada sub elemen atau elemen ataupun dimensi yang digunakan. Ada berapa dimensi dalam kurikulum, dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa yang digunakan untuk membuat ATP-nya itu menyangkut dimensi apa, apakah dimensi bernilai kritis kah atau apa. Nah, sub elemennya apa? Nah, ini kan harus memahami dulu. Nah, siapa tahu kalau itu sudah mengadopsi itu, kalau di dalam pelaksanaannya 1, 2 itu in class dan sifatnya ini apa namanya harus seperti bahasanya konvensional, nggak masalah. Tapi goalnya dari desain rancangan kurikulumnya di sana bagaimana? Masa jenengan tidak katanya care nih ya, dengan guru pamongnya, masa nggak bisa menyarankan ini kurikulum merdeka itu harus seperti ini, terus kalian hanya ikut saja? Apakah cuma seperti itu? Berarti kalau seperti itu jenengan cuma menggugurkan kewajibannya dong mengikuti esensi mengajar ini. Sebenarnya sih nah, ini sih Pak, ada sedikit pro dan kontra. Mungkin misal kayak saya mau coba nih penerapan ke siswanya itu model diskusi. Wah, ini menarik ya. Mbak Tia mengatakan pro dan kontra. Nah, kita bedah dulu. Pronya yang apa, kontranya yang apa. Pronya yang apa? Mungkin kalau misalnya untuk sistem pembelajarannya itu guru itu mengikuti kita Pak, kayak misal ini pronya nih ya? Ya. Pro ya, oke. Misal kayak sistem pembelajarannya mau seperti apa Mbak, kita mau bikin ini, tapi ada hal yang bikin ini tuh mengikuti, sampai menyarankan mengikuti kurikulum merdeka. Ya, misal kayak terus saya mau coba penerapan problem based learning yang berbasis masalah itu. Oh, itu kurikulum merdeka itu? Bisa dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka Pak. Untuk gitu. Ya. Bukankah ya kalau kurikulum merdeka itu project based learning atau proyek bukan project itu bukan model ya, tetapi kegiatan yang bersifat project ya. Bukan hanya project based learning itu bukan hanya pendekatan pembelajaran berbasis project ya, tapi ini memang proyek yang diproyeksikan sampai goal mata pelajaran ya. Sana itu bagaimana? Bukan hanya sebatas perbedaan model pembelajaran yang digunakan langsung dengan justifikasi bahwa ini kurikulum merdeka. Makanya pronya yang mana dong? Ya, sebenarnya tuh untuk pro itu sendiri kan dari guru itu memberi kita kebebasan dalam pembelajaran ya Pak. Misalnya kayak kita mau penerapan apa, misal kayak di saya dan di Mas Niko juga mungkin menggunakan IT atau kayak misal dari pembelajaran menggunakan link, jadi siswa itu bisa scan materi-materi yang sudah kita share. Nah itu sudah didukung gitu Pak. Cuma kadang tuh misal kayak kita mau coba nih, karena kan kebanyakan setiap saya masuk kelas itu kita menerangkan siswa kayak yaudah mendengarkan terus latihan soal. Nah kita kan coba mau melihat gitu Pak, berpikir kritisnya mereka, terus kreatifnya mereka tuh seperti sebenarnya tuh bagaimana gitu Pak. Jadi mau diadakan diskusi gitu. Hanya saja kadang tuh dari masukan Pamong itu sepertinya hal ini tuh tidak bisa Mbak, karena di kelas saya sendiri itu kontranya. Karena di kelas saya sendiri itu termasuknya kelas-kelas yang pasif gitu loh Pak. Oke, baik, ini kan kita berbicara dan pro dan kontra. Sebenarnya belum mengarah ke dominan sebuah kurikulum MBKM, karena saya lihat nuansanya sekolah tersebut MBKM, terus dari Mbak Tia sendiri juga belum mengadopsi sisi lain dari MBKM, hanya mencoba membedakan style dari model pembelajaran digunakan di kelas, stylenya saja. Nah, padahal tuntutan MBKM atau kurikulum merdeka juga kan berbeda banget. Harus ada project dong.
goalnya apa, itu menjadi penciri di sekolah. Jadi mempelajari matematik, contoh mempelajari matematik ini seperti misalkan mempelajari fokusnya kalau di SMK perhotelan misalkan, nanti matematika yang fokus bidang proyeknya seperti di hotel. Nah, jadi saya contohkan ketika nanti kita di SMK perhotelan mempelajari matematik, nanti kasus-kasus contohnya sebagai proyek itu mereka harus untuk magang, misalkan harus diwajibkan magang ke salah satu tempat di hotel itu. Nah, dikasuskan ketika di sini itu ada berapa kamar, terus setiap hari ada berapa yang diisi, ketika ada tamu mereka menginginkan klasifikasi kamar. Nah, bagaimana jenengan itu nanti membaginya, padahal tamunya misalkan 10, dia menginginkan jenis tipe kamarnya deluxe, kok 10 tersedia hanya 2. Nah, terus solusinya bagaimana? Apa dibiarkan saja mereka untuk cari hotel lain, atau justru juga menawarkan yang lainnya? Ini kan yang dibutuhkan di kurikulum Merdeka itu diharapkan seperti itu. Jadi tidak hanya kita mampu menyelesaikan, tetapi juga berbagai alasan, berbagai rekomendasi, atau berbagai kita ini lebih mengarah ke bagaimana kita benar-benar menyiapkan apa yang dibutuhkan di lapangan saat ini sesuai dengan penciri sekolah tersebut mengedepankan. Nah ini ya, nah ini kita harus memahami sampai situ. Tapi kan ya karena ini memang di sekolah tersebut juga masih menyongsong, bahasanya ya menyongsong ke MBKM ya, jadi ya masih mempersiapkan yang menjadi scaffolding atau bagi saja PCK-nya, pedagogi, konten penawitnya, dari persiapan modulnya, ATP-nya, nanti P5-nya, proyeknya, sampai ini belum penyesuaian naskah akademik, naskah kurikulumnya, matematika itu yang dipelajari kelas 1, 2, 3, fase ini apa, itu kan kontinu, goalnya apa, ini kan yang harus disiapkan. Jadi kalau ini kan sebenarnya kurikulum Merdeka ini kan hampir sama konsepnya seperti kurikulum di Swedia ya, mengalami fase dan subtopik pembahasan setiap di matematik ini antara fase untuk lolos fasenya ya hampir sama, tapi di dalamnya berkelanjutan. Misalkan kalau di kita ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut gitu ya, 3 dan lanjutnya hampir sama seperti itu. Nah, biar mengenai geometri ya mungkin kelas 1 geometri ini geometri ini kelanjutan, mempelajari ini goalnya apa. Nah ini harus ada. Nah inilah di kurikulum Merdeka. Jadi sebagai pengetahuan saja ya nanti mengenai kurikulum Merdeka. Katanya kan tadi di sekolah seperti kurikulum Merdeka. Nah ini ya. Nah kira-kira kalau di sekolah tersebut yang kalian alami, Mbak Febi, ya kan, untuk guru pamongnya, terus tadi kan Dakar juga ya, Dakar ya, akrab juga ya. Nah ini saya tanya, apa yang bisa dengan petik ilmu dari pendampingan dengan guru pamongnya? Yang bisa dapat itu Pak, kalau misal pas ngajar itu harus sedetail itu Pak. Sedetail gimana? Misal waktu kita udah penulisan dalam papan tulis ya, harus kayak detail, karena itu menjadi contoh dari anak-anak gitu kan Pak, nanti dia mengikuti jejak kita itu padahal itu salah gitu. Misal kemarin ada kelupaan misalnya sistem persamaan dengan variabel, pas kurung perawal kelupaan penulisannya gitu Pak, jadi evaluasi masalah kayak gitu sih Pak. Sistem persamaan dan dengan variabel ya, jadi harus detail itu dari dulu yang contoh. Oh ya, kalau masih Kalau saya petik dari pemahaman saya itu untuk mengajar itu ya, di situ ada ikatan antara guru dan murid. Nah, kuatkan Pak di situ, jangan beliau itu
persiapan sampai ke evaluasinya, karena dari awal itu kami langsung dikasih tugas untuk kayak penempatannya itu kami dikasih undang-undang tentang NKRI gitu. Di situ kami selesai dan juga Terus lalu untuk persiapannya itu Pak, jadi kami tuh diberikan waktu mau belajar dan lain-lain itu harus sudah selesai dulu untuk kami bisa masuk ke kelas. Terus setelah pas di kelas artinya seorang guru itu harus prepare duluan ya dalam perencanaan atau siap intinya gitu ya, dari bahan ajarnya seperti itu ya. Terus pas saat di kelas juga kita harus misalkan kita harus konsen untuk bikin buku untuk misalkan kayak tadi waktu itu yang bilang untuk rilis terus karena kita penjelasan kita penjelasan terus satu misalkan mungkin salah itu pasti dilakukan dijawab dan dievaluasi. setelah selesai kalau negatifnya mungkin rame dibilangin susah ngeyel gitu Pak. ya ya. Kalau positifnya mereka masih cari saya. Yang negatif dulu dong. Oh, iya, kalau negatifnya kalau cuman itu Pak, mereka di dalam kelas itu kalau di dalam kelas saya itu kadang rame, tapi pas saya kasih penjelasan maksudnya jangan rame gitu Pak, gitu nurut, tapi nanti ulangi lagi gitu Pak. Itu bagaimana perasaan? Saya ya awal-awal apa Pak, ngelus dodo Pak. Kalau bahasa Jawa legowo gitu Pak. Ya gimana gimana itu. Tapi nggak ada teman yang Anda lakukan ya cukup pasrah aja ya, sudah karakternya kayak gitu ya pasrah aja lah, ini nggak bisa diapa-apain gitu atau bagaimana? Tetap cuman saya bilangin Nasihati terus. nasihati. Tapi kalau berulang-ulang terus kayak gitu bagaimana? Kalau berulang-ulang kali terus itu saya belum menemui Pak, tapi di situ 2 kali 3 kali sudah nurut. Nanti paling mungkin saya masih nilai gitu, sebenarnya nilainya saya takut nilainya berkurang gitu Pak. Oh, nakut-nakut ya. Tapi maksudnya gurunya, guru pamongnya gimana? Maksudnya Guru pamong tadi ingat ya? iya. Saya ingat tadi Mas Niko tadi ingat Iya. pesan dari guru pamong yang paling menyentuh apa gitu ya. Jadi ini kan yang tidak boleh dilakukan kok kayak sedikit kontradiktif apa yang disampaikan Mas Niko ya. Harus apa Mas? Ikhlas. Nah, gitu kan ya. Iya. Jangan sampai dendam dinakut-nakuti itu tingkat kelasnya gimana kan ya. Nah, gitu ya. Di situ maksud apa menakut-nakuti itu kan kalau gimana ya Pak? Kalau batu yang keras itu tiap dikasih tetesan air tetap nanti ada cekungannya Pak, ada bekasnya. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin ada bekas stigma, bukan stigma tapi kayak penegasan dikit. penegasan. Itu bagian
misalnya dari saya itu Pak, kalau sisi negatifnya tuh kayak apa ya namanya Pak, ini boleh dimakan kok, dimakan aja Mbak Tia, nggak usah malu-malu ini ya, nggak apa-apa. Gimana? kalau misal pas masuk kelas itu kayak tenang gitu Pak, tapi habis kelas itu nggak ada yang ngikutin logat Tenang itu saya. maksudnya nggak antusias gitu. Antusias sih Pak, Oh, tapi kok tenang? maksudnya itu tidak ada keributan apa. Oh gitu, kondusif Mbak Iya, namanya. iya, Nah kondusif. gitu, kalau tenang itu Terus. nggak antusias ya. Ya tenang, diam aja. Tapi setelah kelas itu saya sering diikutin logatnya Pak, karena Ya. kan dari Nah, salah satu seorang guru yang ketika masuk kelas yang harus dilakukan itu paling tidak harus bisa mengkondisikan kelas, mengkondusifkan kelas. Bukan artinya tenang, bukan artinya ramai itu dari sisi negatif. Ramai itu ramai berdiskusi, dalam ramai berpresentasi, berlomba-lomba untuk dalam hal argumen yang tepat sesuai konsep apa yang dipelajari nggak masalah gitu. Kalau tenang bisa juga berarti itu tidak antusias juga bisa. Jadi seorang guru memang ya seninya mengajar itu penting. Apalagi kita nanti benar-benar menjadi guru. Jadi nggak usah takut nanti menjadi guru, nggak usah malu menjadi guru karena tugas guru ini memang benar-benar hebat dan mulia. Nah ini ya kita lanjutkan lagi terus. tapi negatifnya itu logat saya sering itu Pak, sering ditiru-tiru gitu. Tiru-tiru karena oleh siswa. penyampaiannya ya mungkin kan Mbak Febrina ini dari mana? Dari Medan. Oh dari Medan, sehingga ketika ngajar di Jogja logatnya jauh berbeda Iya, ya. Pak. Jadi kadang-kadang Diikutin gitu, tapi Iya. di awal-awal aja Pak, ya, tapi seterusnya ya, tapi kan ya tetap mereka menghormati jenengan juga kan, Ya, ya Pak. mungkin kan ya memang masih hal yang baru bagi mereka ya. Ya, Dan nanti karena memang seorang pendidik itu ya salah satu paling cepat beradaptasi. Dengan tadi bagus menyampaikan seiring berjalannya waktu sudah mampu beradaptasi. Oke, kalau Mbak Tia Martiana, Marianti, Pak. Marianti, oh saya Marianti. siapa? Marianti, Tia Marianti. Oh Tia Marianti, bagaimana Mbak? Sebenarnya tuh kurang lebihnya sama sih Pak, kayak dari keramaian atau ketidakkondusifan di awal-awal pembelajaran gitu. Iya. Apalagi kan saya itu setiap masuk kelas tuh di jam terakhir Pak, yang dimana siswanya itu udah kayak Sudah ngantuk ya? iya capek, ngantuk. Kadang tuh siswanya juga ngeluh, Kak istirahat Dulunya dulu sudah ya. ngeluh juga kan? Alhamdulillah tidak Pak. Oh yakin, wah luar biasa nih ya, cocok itu ya. Iya. Jadi kelasnya ada ya, nggak ngeluh. Biasanya kan kalau sudah jam sore itu atau jam terakhir itu kan siswa juga capek, gurunya juga capek. Tapi kalau Mbak Tia kemarin juga capek ya? Mungkin lebih ke memahami aja sih Pak, misal kayak siswanya minta 5 menit Kak istirahat, ya udah saya juga berarti istirahat juga gitu. Nah loh, Pak. istirahatnya keluar. Enggak, tetap di kelas. Jadi boleh istirahat asalkan jangan rame gitu. Nanti tetap ada sedikit penegasan kayak oh ya nggak apa-apa santai aja, yang penting jangan rame gitu. Nah, Oh gitu ya, refreshment atau intermezzonya itu ya. iya. Ya ini kan gini, saya kasih catatan dulu. Jadi break atau istirahat di dalam proses pembelajaran itu tidak diartikan nanti mereka sesukanya apa dikerjakan di kelas ini. Tetapi nanti paling tidak pakai refreshment. Ya mungkin bisa nyanyi-nyanyi, suruh berdiri siswanya. Ya kan? Suruh berdiri nyanyi-nyanyi dan mereka tidak bosan lagi. Langsung kita masuk kembali lagi ke proses pembelajarannya. Nah ini yang memang menarik, jadi tidak diartikan istirahat itu udah keluar atau di kelas cuma diem, gak ngapa-ngapain mereka ngobrol. Ya boleh lah, itu kan style guru, gaya guru itu ya paling tidak bisa mengkondisikan kelas itu. Tidak. Kalau Mbak Alberta Kalau saya juga perlu bisa makan seperti itu. sama terus ya. Kondusif. Oh, Karena waktu gitu. pas usia integrasi waktu itu kan kita observasinya di 4 kelas ya. Oh ya, A sampai 8 A sampai 13. nanti kalian ikut asiansi mengajar observasi nggak? Observasi. Observasi. Jadi sudah tidak kaget juga dong kondisi-kondisinya ini. Karena namanya observasi itu kan observasi lingkungan sekolah sampai observasi pembelajaran. Berarti kan seharusnya kan tidak kaget dengan situasi. Jangan-jangan observasinya cuma di luar. Kalau kami setelah penerjunan itu juga kami Baru observasi. observasi pembelajaran. Oh, tetapi sebelum pembelajaran masih observasi lingkungan. Belum observasi pembelajarannya. Ya. Oh gitu ya, ya ini menjadi catatan
satu kemarin Pak yang guru pamungkan masih masuk bab satu Pak. apa itu? Aljabar. Oh. Itu pada saat Itu kami observasi Pak. Satu bab itu sebelum penerjunan. Setelah penerjunan berobservasi gitu ya dalam pembelajaran, tapi sebelum penerjunan belum pernah observasi pembelajaran, belum ya, belum, sehingga kakak cukup kaget nih ketika di sini suruh tiba, apalagi kalau disuruh tiba-tiba langsung masuk kelas siswanya kayak gini-gini ya. Nanti paling tidak observasi itu ya sebelum juga dong, tidak hanya observasi lingkungan tapi hasil pembelajaran sebelum penerjunan, sehingga kita bekal dari ini sebuah produk. Oke. Nah, baik, pertanyaan terakhir yang ini saya tanyakan ke nah ini ya, saya ingin masukkan program asistensi mengajar ini. Nah, ini untuk perbaikan kami ini ya. Ini ada masukan sarannya enggak? Atau kritikan monggo? Atau kekurangannya? Atau bagaimana? Silakan sampaikan. Ya, dari siapa dulu? Nah, ada nggak? Dari sana dulu ya. Karena udah terus ini. Ya. Dari saya dulu Pak. Ya, silakan. Secara keseluruhan itu menurut kami itu sudah Oke. sangat Oke, ya. namun mungkin ada miskomunikasi antara kami dan dosen ataupun dosen dengan dosen itu yang pertamanya kami dibilang untuk datang ke sekolah hanya saat jam mengajar saja. Oke. Nah, Oke, tapi pas di lapangan Ya. tapi pas di lapangan ternyata 40 itu kami di sekolah. Tapi lebih enaknya itu pada saat cuma ngajar pulang atau tetap di sekolah setiap saat. Jujur Jujurnya pengen cuma ngajar pulang ya. enggak, Oh gitu. lebih ke di Lebih sekolah. senang tetap guru di sekolah itu dari pagi sampai siang itu kan lebih menikmati atau bagaimana? Lebih menikmati itu ya. Lebih menikmati. Oh gitu ya, menikmati gitu ya, pokoknya ada menikmatinya tuh agak terpaksa gitu ya. Nah itu yang Mungkin lebih itu dibangun lagi komunikasi. lebih dibangun komunikasinya ya, tapi endingnya tetap menikmati ketika dengan tetap style lebih seperti guru real guru ya, tidak hanya ngajar pulang tapi guru itu walaupun dia tidak ngajar pun juga harus menyelesaikan administratif ya, tidak hanya sisi pembelajarannya saja kan gitu. Betul ya. Mungkin kalau dari saya dari segi kesiapannya sih Pak, dari segi administrasi dari kampus ke sekolahan, soalnya kan maksudnya di situ kan kita yang terjun, yang otomatis kita yang ditanyakan oleh guru ya Pak, kayak ini administrasinya gimana, terus apalagi di situ kan kita juga berdampingan dengan universitas lain ya Pak, kadang tuh jadi perbandingan gitu Pak, kayak di sini udah ada nih buku panduannya ini misalnya, kok ini belum, jadi saya panduannya gimana gitu, atau kita cuma tanya-tanya ke mbak-mbaknya aja atau bagaimana gitu Pak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kalau saya kurang lebih sama. Sama ya, oke, pokoknya sama lah. tapi Pak, kalau dari saya itu pas itu aja saya tahu datangnya pas ada job pelajaran aja. Ya, intinya sama. Pokoknya Mas Niko. Kalau dari saya di evaluasi Pak. Oh ya. Kan dalam program ini pasti dari mahasiswa itu ada udah terjun di situ. Nah, evaluasinya itu mungkin dilakukan rutin sama mungkin bukan mungkin tapi harus gitu Pak. Di lapangan kan nanti yang dari kampus kan harus ada kayak laporan seperti itu Pak. Nah, laporan itu realnya di sana itu memang benar itu laporannya seperti itu atau enggak gitu Pak, mungkin di situ yang Ya, berarti jangan meragukan gitu. Diragukan atau meragukan gitu. bukan meragukan tapi kurang kenceng gitu Pak, maksudnya Terus gitu. Intinya itu harus terus gitu ya. Nah, kan gitu aja kan. Nah, ya ibaratnya kan kalian masih bahasanya kalau di pondok itu kan pondok pesantren ini pengennya dijemput terus orang tuanya gitu ya. Iya, karena mungkin pakai peci ini identik seperti di pondok, jadi misalnya pengen dipilih terus. Nah, padahal kita tutup kemandirian. Ya kan kita kalau kita laporan tidak perlu, nanti intinya itu kita harus
dilihat, tapi membangun komunikasi dengan sekolah itu. Kemandirian itu di situ. Gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, sahabat ataupun pemirsa yang komen podcast matematik ya, ini kita sedikit mereview, saya review sebentar bahwa untuk asistensi mengajar yang sebagai aktivitas dari MBKM di Prodi Pendidikan Matematik ini yang memang nantinya akan menjadi hal yang rutin dilakukan dan tentu sebagai sarana pembelajaran yang benar-benar menuntut sebuah kompetensi. Nah, ini diharapkan lulusan, calon-calon guru lulusan pendidikan matematika FKPM ini memang disiapkan menjadi salah satunya, menjadi calon guru yang benar-benar profesional, update sebuah kurikulum yang digunakan, bagaimana dari kesiapannya, dari prosesnya, dari mengevaluasi, tidak hanya sebatas kewajiban mengajar saja, langsung tidak ada hal-hal di luar pengajaran. Baik, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup. Nanti jangan kaget kalau bahasa saya ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti kita lanjut lah. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lain kali bisa ngobrol dengan mbak-mbaknya ini dan mas-mas ini yang pakai peci ya. Nanti bisa ngobrol lebih atau diskusi lebih, nanti disambung lagi. Saya rasa cukup itu sampai ini. Nah, nanti untuk sebagai penutup, nah ini sama saya katakan nanti salam pomet, teman-teman semuanya bilang podcast pendidikan matematika. Salam pomet, Podcast Pendidikan